Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bunda memberikan soal 6 ya. IPA 1 masih 5, jadi fixnya 6 ya. Yang mana? Yang ini mudah-mudahan. Yang ini sudah di save ya. Sudah di save dan sudah banyak juga yang mencoba ya menjawab Bunda ya. Luar biasa. Nah, baik, ini soalnya ya ada 6. Ada 6, ini soalnya yang belum dicobakan ya. Nah, baik, kita langsung saja nih, Bunda tidak melihat ke soal ini, tapi Bunda akan langsung bahas saja soalnya. Tidak tulis lagi soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Baik, jadi ini kita mulai pembahasan ini mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini diketahui massa naftalena C10H8 ini katanya berapa? 4,39 gram. Kemudian massa pelarut ya, di sini massa pelarut. Massa pelarut ini di sini bukan air tapi CCl4. Berapa katanya di soal itu? 100 gram. Seperti biasa ada Kb. Nah, di sini juga bukan Kb air tapi ya Kb CCl4 ya. Berapa katanya? 5,02 derajat Celcius per mol. Kemudian ada TB-nya juga. TB di sini kembali lagi bukan TB air ya. Tapi ini berarti sama dengan TB0 ya. Sama dengan TB0 ya. Di sini 76,8 derajat Celcius. Nah, dari MR, dari AR yang diketahui, kita bisa hitung sendiri. Di mana C AR-nya 12, berarti 12 kali 10, 120. Ditambah ARH itu 1 kali 8 ya. Jadi 128 gram per mol. Nah, yang ditanya adalah TB ya. Nah, TB-nya berapa? Titik didih larutan ketika sudah ditambahkan naftalena. Nah, maka kita akan seperti biasa mulai dari delta TB. Delta TB kita sudah tahu semuanya Kb kali molaritas. Masih ingat kan? Molaritas itu berarti gram per ml dikali 1000 per P. Sama dengan berapa? Di sini 5,02 dikali 4,39 per 128 kali 1000 per P. P-nya ini tadi 100. Nah, ini kita pakai. Berarti 5,02 dikali berapa ini teh? 0,034 dikali 10. Maka sama dengan 1,72 derajat Celcius. Nah, ditanya titik didih larutan, berarti sama ya, rumusnya tetap TB0 plus delta TB. Nah, tapi TB0 di sini bukan air ya. Ini bukan air. Tadi bukan air, tapi di soal ini adalah CCl4. Maka di sini tidak pakai 100 derajat Celcius, tapi pakai titik didih CCl4. Di sini di soal ada dikasih tahu titik didih CCl4 adalah 76,8. Berarti kita pakainya 76,8 derajat Celcius plus 1,72 derajat Celcius. Sama dengan berapa? Hasilnya yang kemarin sudah 78,52 derajat. Ya, ini hasilnya adalah ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Maka ini 2 akan hapus dulu.
karena nanti kepenuhan ya. Oh, di sini aja, sini aja. Nomor 2. Ya, pembahasan nomor 2. Kemudian bisa 2 soal 1 slide. Oke, di sini yang diketahui adalah titik buku larutannya. Katanya TF-nya sama dengan minus 0,18 derajat Celcius. KF-nya di soal itu 1,86. Kemudian diketahui ya. Nah, kemudian apalagi di sini yang diketahui? MR glukosa. MR glukosa sama dengan 180 gram per mol. Ini derajat Celcius. Nah, kemudian di sini V air. V air katanya di sini per setiap 1 liter, berarti 1 liter. Itu ya. Ada 1 liter teh berapa mili? 1000 mili. Nah, masalahnya kok di soal ini ada V-nya liter sih, kan kita mau pakai gram ya, maka dikonversi. Di soal ini tidak dikasih tahu yang massa jenis air. Dianggap kita itu sudah tahu massa jenis air. Jadi kita tuliskan, tambahkan data di sini. Kloro air, massa jenis air adalah 1. Masih ingat kan? Berarti kita harus konversi si 1000 mili ini ke gram ya. Dengan apa? Dengan memakai massa jenis. Masih ingat kan? Kaloro itu sama dengan massa per volume. Maka gimana? Massa sama dengan Rho kali V. Rho-nya di sini berapa? 1. 1 kali V. V di sini 1000. Berarti sama dengan 1000 gram. Gitu ya. Jadi nanti akan kita pakai adalah data ini, 1000 gram. Nah, kemudian yang ditanya di soal ini adalah, apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah massa yang dilarutkan, massa glukosa. Massa glukosa ya. Massa glukosanya berapa gitu. Nah, jadi kita jawab dulu yang pertama, yaitu TF itu yang kemarin kita tahu kan TF larutan ya, TF0 min delta TF gitu. Berarti kita cari delta TF-nya dulu ya, karena TF-nya udah ada gitu kan ya. Berarti delta TF sama dengan TF0 min TF. 0 derajat Celcius, sorry TF ya ini. Min, berarti minus 0,18. Maka delta TF-nya adalah positif 0,18. Itu ya. Gitu ya. Nah, habis ini kita kemana? Habis ini kita ikuti dulu. Nah, habis kita tahu ini berarti kita langsung ke delta TB-nya. Ya. Berarti, sorry delta TB, delta TF maksudnya. Kita langsung berarti ke delta TF sama dengan KF kali M. Maka kita masukkan 1,86 dikali, masanya ini ditanyakan kan ya. Berarti ini gram per MR-nya itu 180, ada di soal, kali 1000. Nah, ini kita pakai P-nya berarti 1000. Tadi yang sudah kita konversi dari massa jenis ya. Berarti ini data TF tadi berapa? 0,18 ya, derajat Celcius. Maka kita ini habis berarti 0,18 sama dengan 1,86 gram per 180. Maka ini kalikan ya, ini kalikan seperti matematika ya, seperti biasanya ya, 1,86 gram berarti sama dengan ini kali ini ya, berapa? Didapat 32,4 ya. Maka 1,86
gram sama dengan tadi ya, ini maaf ulang lagi 3,4, maka masanya adalah gimana? 32,4 per 1,86 sama dengan berapa? 17,42 gram. Berarti ini adalah massa yang dilarutkan ya ke dalam apa namanya ini, ke dalam larutan ini sebanyak 17,42 gram. Itu. Kemudian mudah-mudahan terbaca ya tulisan dan suaranya terdengar. Oke, sekarang nomor 3. Oke. Kalau nomor 3 ini yang diketahui apa? Kita masih diketahui ya, massa zat terlarut sebanyak 0,45 gram. Kemudian massa pelarut sama dengan berapa di sini? 30 gram. Nah, di sini juga sudah dikasih tahu ya titik didih larutannya, TB-nya itu TB larutan ya, titik didih larutan ketika sudah jadi larutan gitu ya. Ketika ini sudah dimasukkan tuh katanya ternyata titik didih larutannya jadi 100,26 derajat Celcius. Nah, KB itu sendiri di sini 0,52. Nah, kalau di sini tidak ada TB pelarut, berarti kita asumsinya pelarutnya adalah air. Nah, yang ditanya adalah massa molekul relatif ya. Jadi anak-anak massa molekul relatif itu sama dengan MR. MR itu massa molekul relatif. Zat X-nya itu berapa, gitu kan? Nah, berarti kita mulai dari mana? Karena ini sudah diketahui si TB-nya, kita mulai dari ini ya. TB kan sama dengan TB0 plus delta TB, gitu kan ya. Berarti ini gimana? Delta TB sama dengan TB ya. Atau ini di sini ya, sama aja TB. TB0. 100,26 min 100 sama dengan 0,26 derajat Celcius gitu ya. Nah, di sini baru kita ke delta TB. Delta TB sama dengan KB kan kali M. Berarti delta TB-nya berapa ini? 0,26 kan ya? 0,26. KB-nya tadi 0,52 dikali molaritas. Molaritasnya berarti kita masukkan 0,45 per MR ya. Kan yang ditanya MR kali 1000 per pelarutnya 30. Gitu. Di sini ya, di sini. Nah, dari sini kita kali-kali sama ya kayak seperti ini, maka akan didapat ya berapa ini? 0,26 sama dengan berapa? Ini kalau ya pakai kalkulator 234 per 30 mR. Maka ini seperti biasa ya. Ini dikalikan nih. Ini dikalikan 7,8 mR sama dengan 234 ini. Ini matematis ya ke bawahnya mah ya. Maka ya berapa mR-nya? mR sama dengan 30 gram per mol ya. Ini kan ya 234 dibagi 7,8, 30 gram per mol. Ini berarti mR-nya sebesar 30 itu. Nah, kemudian kita beralih ke nomor 4 ya. Ini clear dulu. Mungkin ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini di sini diketahui anak-anak. Jadi di tekanan osmotik itu kan ada beberapa keadaan ya. Ada isotonik, ada hipotonik dan hipertonik ya. Isotonik ini berarti di sini
Ada dua ya. Ada dua ya, ada di sini non elektrolit dan glukosa ya. Jadi di sini tekanan osmotik itu ada isotonik, ada hipotonik, dan ada hipertonik. Nah, kita fokus ya, nanti akan ada di ulangan isotonik. Sesuai sebagaimana ini contohnya di sini, berarti kalau isotonik itu kondisinya gimana? Isotonik itu kondisinya berarti V1, tekanan osmotik 1, larutan 1 sama dengan V2 gitu. Ya, sama dengan ini ya, bukan bagi. Nah, gitu ya. Nah, kita itu dulu ya, apa yang diketahui di sini. Kalau isotonik pakainya V1 sama dengan V2. Nah, yang diketahui di sini adalah apa? Massa. Ya. Masanya di sini katanya sebesar, oh iya, massa zat 1 berarti ya. Massa 1 atau zat 1 10 gram. Ini untuk non elektrolit ya. Ini untuk non elektrolit. Non elektrolit katanya masanya 10 gram ya. Untuk V-nya itu 500 mili. Kemudian T-nya 50 ya. Ini mungkin si T ini karena di isotonik nanti R sama T-nya akan habis ya. Akan habis, akan kita coret-coret. Nah, ini untuk non elektrolit. Sedangkan yang satunya itu larutan apa ya di sini? Glukosa ya. Nah, larutan glukosa itu katanya punya berapa ini di sini? M-nya itu ya, M-nya itu berarti ini glukosa ini M-nya M2 ya. M2 itu sebesar 0,04 molar. Nah, sedangkan ini berarti untuk molaritas yang non elektrolit. Nah, gimana? Yang ditanyanya kan apa? Yang ditanyanya adalah apa sih di sini? Yang ditanyanya adalah MR ya. MR zatnya berapa gitu. Nah, maka berarti si MR zat ini lebih mengacu ke mana? Ke glukosa atau non elektrolit? Non elektrolit ya. Karena di glukosa ini kan sudah jadi, udah 0,04 M. Jadi kita mencari yang non elektrolit. Berarti kita mulai dari mana? Tadi sebagaimana dijelaskan di atas, kalau V1 sama dengan V2. Berarti M1 kali R kali T. Ini M2 dikali R kali T. Ingat, ini V1 ini untuk siapa? V1 ini untuk non-elektrolit, berarti ya. Berarti V1 itu non-elektrolit. Ya, ini non-elektrolit. Sedangkan V2 ini buat siapa? Glukosa ya, larutan glukosa. Larutan glukosa. Jadi ini katanya akan sama yang berisotonik. Maka kalau dalam berisotonik, ini si R akan saling meniadakan kan ya, akan habis. Maka tinggal M1 sama dengan M2. Ke atas ini. Baik. Karena di sini M1, M2 kita ingat M1 itu berarti gram per mR kali 1000 per T ya. Sedangkan M2 itu kan udah ada di sini 0,04 gitu ya, molar katanya. Nah, di sini kita masukkan 10 gram per mR dikali 1000 per berapa? 500 sama dengan 0,04 M. Maka ini habis ya. Ini jadi 20 per mR sama dengan 0,04 M. Mana nih? Kesini lagi. Mudah-mudahan ini tidak memusingkan ya. 0, tulisan ini 0,04. Aduh, banyak. MR sama dengan 20. Maka MR sama dengan 20 per 0,04. Maka MR-nya sama dengan ini 500 gram per
Nah, itu. Tuh ya. Untuk nomor 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti yang keluar sepertinya isotonik saja ya. Nah, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu ke nomor 5. Atau ini hapus dulu ya. Kita hapus dulu, hapus lagi. Nomor 4. Oke, kita mulai nomor 5. Nah, di nomor 5 ini diketahui ya. Oke, di sini ada katanya NH4Br, amonium bromida. Titik beku larutan ya. Udah jadi ini NH4Br sama dengan minus 0,3627 derajat Celcius. Di mana katanya Kf sama dengan 1 ya. Yang ditanya adalah alfanya. Alfa atau gini nulisnya sama aja. Atau apa ini teh derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Itu ya. Nah, kita mulai seperti biasa karena ini sudah TF-nya sudah ada. Berarti kan garis ini ya sama kayak tadi TF0 min delta TF. Maka delta TF sama dengan, kalau lihat dari sini, sama dengan positif 0,3627. Nah, kemudian kita masukkan seperti biasa karena ada delta TF. Ini kita delta TF di sini karena ininya NH4Br, ditanya alfa berarti ini adalah larutan elektrolit ya. Delta TF berarti kita pakainya Kf kali M kali I. Oh iya, baik. Sebelum ke sini berarti ini kan NH4Br nih. NH4Br itu berarti berapa nih? Kita urai dulu. NH4Br kalau diurai akan menjadi NH4 plus Br nih. Maka nanti ini N sama dengan 2 ya. Jumlah ionnya ada 1 ion NH4 dan 1 ion Br nih. Oke, untuk data yang ini ya. Kita masukkan dulu yang ini. Berarti 0,3627 sama dengan 1,86 kali oh iya, berapa sih di sini katanya molaritasnya? Molaritasnya 0,1 ya. Di sini datanya kurang. Ada ya di soal. Maksudnya Ibu belum nulis di sini. M-nya ini molaritas ya, maksudnya 0,1 molar. Nah, berarti masukkan ke sini 0,1 dikali I. Kan ya. Berarti ini kalikan 0,3627 sama dengan 0,186 I. Kan? Maka I sama dengan berarti ya, I itu berarti dengan ini per ini ya. Berapa ini? 1,95 didapatnya ya. Nah, I ini kan kita belum urai nih, kan alfanya di sini ya. Jangan lupa di mana I itu kan, ingat I itu sama dengan 1 plus N min min 1 kali alfa ya. Yang ditanya kan ini alfanya berapa gitu. Maka ya udah kita masukkan ke sini ya. Maka I sama dengan 1, berarti ini kita udah cari tadi N-nya. 1 plus
2 min 1 kali alfa. Oh iya, I-nya kan tadi berapa ini di sini? 1,95 ya. Kita tulis ulang. 1,95 sama dengan berarti 1 plus ini 2 min 1 kali alfa. Maka 1,95 sama dengan 1 plus alfa ya. Maka alfa sama dengan berarti gimana? Udah tinggal gimana? Atau ya, 1,95 min 1 sama dengan alfa. Atau berapa ini? 0,95 sama dengan alfa. Udah ini. Ya, begitu. Nah, kemudian yang nomor ini ya. Jadi ini mundur ya, semuanya dari tadi mundur, nyari MR, nyari massa ya, dan ini juga dicari alfanya. Nah, kemudian kita nomor terakhir, nomor 6 ya. Nomor 6, baik. Nomor 6 ini kita juga sama, kita identifikasi dulu siapa saja yang kita di sini. Ya. Diketahui. Yang diketahui itu siapa di sini? Ini sudah diketahui semuanya ya. Di mana masanya? Massa zat larutnya katanya 10 gram. Kemudian MR-nya 60 gram per mol. Kemudian, oke, di sini V-nya 200 mili. Nah, ini kan untuk nyari molalitas kita tidak mungkin pakai mili ya, karena ini ditanyanya titik beku, tetap kita pakai molalitas. Dan ini berarti harus konversi dulu. Tadi di sini tidak dikasih tahu kalau misalnya apa massa jenis air itu berapa. Untuk konversi dari mili ke gram itu kan harus pakai massa jenis. Jadi di soal ini pun dianggap kita itu tahu kalau massa jenis air itu pro air itu 1 ya. Nah, maka seperti tadi berarti misalnya pro kan difisikan ya massa per volume. Maka massa sama dengan karena ini 1 ya udah 1 massa itu rho kali volume. Rho-nya 1, volumenya ini 200. Maka sebenarnya 200 gram. Berarti ini akan dipakai gitu. Nah, ya sudah, kita langsung masukkan saja ini karena seperti biasanya ya hanya ada pengkonversian saja. Yang ditanya adalah seperti biasa, yang seperti biasa latihan titik beku larutan berapa. Maka gimana jawabnya? Kita mulai dari delta TF sama dengan KFM. Ini tidak mundur ya, tapi ini seperti yang biasanya kita kerjakan kalau latihan soal tatap ya Zoom. Berarti gramnya 10 per 60 dikali 1000 per 200 ya. Kita ke atas ya, ke sini. Nah, maka gimana? Ini 1/6, ini 5 ya. Jadi delta TF sama dengan KF kali M. Ini sama dengan 1,86 dikali 1/6 ya. Ini tadi ya. Cara. Ini molalitasnya ya, atau ini tulis aja sama seperti yang bawah. Kayaknya ini dari sini ya langsung ibu atau bunda tidak menuliskan lagi. Ini 1/6 kali 5. Ini kan 5 ya. Ini 5, ini 1/6. Nah, didapatlah berapa? 1,55 derajat Celcius. Maka TF titik beku larutan adalah TF0 min delta TF. Maka 0 minus 1,55 sama dengan minus 1,55 derajat Celcius. Itu ya. Ya, itu saja ya untuk pembahasan 6 soal ini. Silakan dipelajari, mudah-mudahan nanti dipermudah dalam pengisian soal UH-nya ya. Jadi ini sudah 6, silahkan dipelajari kembali.
Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.